Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai lapisan keamanan komputer. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andini selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya ada Fatima, Sarman, Alvin, dan Nova. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke penyampaian materinya. Dipersilahkan. Saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Lapisan Keamanan Komputer. Di lapisan keamanan komputer ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lapisan fisik. Lapisan fisik ini juga terbagi lagi beberapa bagian. Yang pertama itu membatasi akses fisik ke mesin, yaitu akses masuk ke ruangan komputer, penguncian komputer secara hardware, keamanan BIOS, keamanan bootloader. Yang kedua itu backup data. Backup data ini juga terbagi lagi di dalamnya itu pemilihan perintah backup. Kedua, penjadwalan backup. Ketiga, mendeteksi gangguan fisik. Keempat, logging file, logging pendek atau tidak lengkap. Log yang berisikan waktu yang aneh, log dengan permisi atau kepemilikan yang tidak tepat. Catatan pelayanan reboot atau restart, log yang hilang masuk saat logging di tempat yang janggal. Terakhir itu mengontrol akses sumber daya. Yang kedua, keamanan lokal. Ini berkaitan dengan user dan hak-haknya, yaitu terdiri atas beri mereka fasilitas minimal yang diperlukan. Kedua, hati-hati terhadap saat atau dari mana mereka login atau tempat seharusnya mereka login. Ketiga itu pastikan dan hapus rekening mereka ketika mereka tidak membutuhkan akses. Keamanan root. Yang pertama, ketika melakukan perintah yang kompleks, cobalah dalam cara yang tidak merusak dulu, terutama perintah yang menggunakan globing. Contoh, Anda ingin melakukan rm foo back, pertama coba dulu ls foo back dan pastikan Anda ingin menghapus file-file yang Anda pikirkan. Yang kedua, beberapa orang merasa terbantu ketika melakukan touch pada sistem mereka. Hal ini membuat perintah-perintah seperti rm fr menanyakan apakah Anda benar-benar ingin menghapus seluruh file. Yang ketiga, hanya menjadi root ketika melakukan tugas tunggal tertentu. Jika Anda berusaha mengetahui bagaimana melakukan sesuatu, kembali ke shell pemakai normal hingga Anda yakin apa yang perlu dilakukan oleh root. Yang keempat, jalur perintah untuk pemakai root sangat penting. Jalur perintah atau variabel lingkungan path mendefinisikan lokal yang dicari shell untuk program. Cobalah dan batasi jalur perintah bagi pemakai root sedapat mungkin. Dan jangan pernah menggunakan titik yang berarti directory saat ini dalam pernyataan paths Anda. Sebagai tambahan, jangan pernah menaruh directory yang dapat ditulis pada jalur pencarian Anda, karena hal ini memungkinkan penyerang memodifikasi atau menaruh file binary dalam jalur pencarian Anda yang memungkinkan mereka menjadi root ketika Anda menjalankan perintah tersebut. Yang kelima, jangan pernah menggunakan seperangkat utilitas login rsh atau resec atau biasa disebut juga utilitas R sebagai root. Mereka menjadi sasaran banyak serangan dan sangat berbahaya bila dijalankan sebagai root. Jangan membuat file host untuk root. Yang keenam, file atau etc atau security isikan daftar terminal-terminal tempat root dapat login secara baku pada Red Hat Linux diset hanya pada konsol virtual lokal atau PTY. Berhati-hatilah saat menambahkan yang lain ke file ini. Anda seharusnya login dari jarak jauh sebagai pemakai biasa dan kemudian jika Anda butuh. Mudah-mudahan melalui SSH
atau saluran terenkripsi lain, sehingga tidak perlu untuk login secara langsung sebagai root. Selanjutnya, selalu perlahan dan berhati-hati ketika menjadi root. Tindakan Anda dapat mempengaruhi banyak hal. Pikir sebelum Anda mengetik. Keamanan file dan sistem file. 1. Directory home user tidak boleh mengakses perintah mengubah sistem seperti partisi, perubahan device, dan lain-lain. 2. Lakukan setting limit sistem file. 3. Alur akses dan permission file seperti read, write, execute bagi user maupun grup. 4. Selalu cek program-program yang tidak dikenal. Keamanan password dan enkripsi. 1. Hati-hati terhadap brute force attack dan membuat password yang baik. 2. Selalu mengenkripsi file yang dipertukarkan. 3. Lakukan pengamanan pada level tampilan seperti screen saver. Keamanan kernel. Selalu update kernel sistem operasi. Ikuti review bugs dan kekurangan pada sistem operasi. 7. Keamanan jaringan. Waspadai paket sniper yang sering menyadap port Ethernet. Lakukan prosedur untuk mengecek integritas data. Verifikasi informasi DNS. Lindungi network file system. Gunakan firewall untuk barrier antara jaringan private dengan jaringan eksternal. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.